Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Telaga Murud, teman-teman. Dan seperti ini kondisi Telaga Murud. Wih, keren guys. Dahulu kala tuh nggak seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang tuh kayaknya sudah nggak terlalu rawat, teman-teman. Mantap. Aku pas kesini mungkin mau ada acara apa gitu, teman-teman. Soalnya di sana orang-orang pada bikin janur kuning, teman-teman. Oke, kita akan menelusuri untuk dalamnya si Telaga Murudnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke arah ini apa ya, guys? Kayak seperti tempat untuk apa ya, guys, namanya? Kalau di atas namanya Balai Agung Wijoyo Mulyo, teman-teman. Seperti ini. Wow, keren. Ini seperti untuk kita lesehan di area sini, teman-teman, untuk rehat. Uh, Keren, teman-teman. Kalau dibilang mistis untuk area horornya sih, ya horor sih, teman-teman. Soalnya tempatnya seperti ini. Dan di sini tuh ada banyak sekali kera, teman-teman. Tapi kali ini si keranya itu tidak turun, teman-teman. Nah, lokasi kawasannya seperti ini. Dan di sana tuh ada, nah di sana tuh ada musola, teman-teman. Ada masjid kecil. Nah, kita akan menuju ke arah danaunya, teman-teman. Oke, guys. Wah, kali ini bertepatan pas hari ini ada persiapan untuk upacara besok ulur-ulur, teman-teman. Nah, nah arah danaunya tuh ke arah sana, teman-teman. Nah, persiapan untuk memasang itu janur-janurnya, teman-teman. Ada bapak-bapaknya di sana. Dinas Pariwisata Tulungagung. Keren, guys. Dan seperti ini. Nah, ini tempat tebing yang tinggi, teman-teman. Kesannya mistis ya, teman-teman. Di sini tuh biasanya keranya turun, teman-teman. Tapi hari ini nggak tahu ya. Kayaknya nggak turun, teman-teman. Tapi di atas sana tuh pada bergelantungan tuh. Ayo guys, kita menuju ke arah si telaganya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini persiapan pembuatan si janurnya, teman-teman. Dan ini bersama bapak-bapak. Keren. Upacara besar adat ulur-ulur, teman-teman. Oke, kita akan menuju danaunya, guys. Pamit Pak G. Nah, di sana ada jembatannya, guys. Kita menuju si Telaga Murudnya, teman-teman. Assalamualaikum. Ini kondisi untuk telaganya, teman-teman. Hijau banget, teman-teman. Hijau ini tuh menandakan kalau si telaganya itu dalam banget, teman-teman. Nah, seperti ini, guys. Mantap. Kondisi Telaga Murud. Dan di sini tuh ada tempat untuk berdoanya, teman-teman. Seperti ini. Kita akan menuju ke arah sini. Assalamualaikum. Nah, seperti ini, guys. Dan di sini tuh hutan lebat sekali, teman-teman. Telaga Murud. Seperti ini, guys. Besok ramai banget ini, teman-teman. Untuk acaranya, teman-teman.
Dulu di sini tuh pernah dikunjungi Tukul Arwana guys, dan sama Ki Soleh Pati. Teman-teman, nah seperti ini. Kita akan mendekat ke arah si danaunya teman-teman. Hijau banget teman-teman. Dan di sini tuh nggak boleh dibuat renang teman-teman. Soalnya di sini tuh kedalamannya wah nggak tahu guys. Dalam banget, soalnya hijau bener. Seperti ini. Oke teman-teman, untuk cerita kisahnya Telaga Buret, simak videoku ini ya teman-teman. Oke. Mitos Telaga Buret. Larangan penebangan pohon hingga penampakan ikan tanpa daging. Telaga Buret berlokasi di Desa Sawu, Kecamatan Campur Darat. Telaga Buret memiliki keindahan alam karena air cantiknya dan pepohonan di sekitarnya yang rimbun. Namun, ada juga banyak cerita mistis yang sangat dipercayai masyarakat sekitar. Hal ini karena Telaga Buret telah menjadi bukti peninggalan sejarah yang nyata pada era Majapahit. Banyak mitos-mitos yang beredar. Salah satunya larangan penebangan pohon di daerah sekitar Telaga Buret. Meskipun tidak dijelaskan secara tertulis, namun masyarakat sudah memahami aturan tersebut. Keengganan masyarakat merusak alam karena mitos yang beredar bahwa bagi orang yang telah menebang pohon di Telaga Buret akan celaka. Hal ini karena berdasarkan cerita mistis dari nenek moyang secara turun-menurun. Selain itu, hal tersebut juga dinilai sangat efektif bagi upaya pelestarian alam Telaga Buret. Karena jika telaga tersebut pelestariannya tidak terjaga, maka juga akan mengancam lingkungan sekitar. Meskipun hanya mitos, namun para warga Desa Sawu mempercayai akan hal ini. Agar selalu menjaga ingatan ini, masyarakat daerah giat mengadakan upacara ulur-ulur. Upacara tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian Telaga Buret. Cara melakukan tradisi ulur-ulur yaitu dengan mengarak dua patung yang dipercaya sebagai simbol patung Dewi Sri dan Joko Sendono. Masyarakat memilih untuk mengarak dua patung tersebut karena mereka adalah simbol kesejahteraan petani. Dengan melakukan acara tersebut, sawah mereka jarang kekurangan air. Di samping itu, ada desas-desus bahwa Telaga Buret juga dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Menurut masyarakat, penampakan tersebut berupa anoman atau kera putih hingga ikan lele yang hanya tulang saja. Jika sewaktu-waktu kamu menemukan penampakan ikan tersebut, mitosnya akan mendapatkan malapetaka. Tapi yang namanya mitos, ya jangan terlalu disepelekan ya teman-teman. Yang penting hati-hati. Ritual ulur-ulur yang dilaksanakan di Telaga Buret, tepatnya di Desa Sawu, Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, memiliki kaitan erat dengan cerita rakyat.
Salah satunya seperti yang dituturkan oleh Lukman Hakim, peneliti tradisi lisan, mengenai kisah Eyang Jigang Joyo, tokoh yang disakralkan dalam ritual ulur-ulur. Berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat, Jigang Joyo merupakan seorang yang berilmu dari Mataram. Ada kisah lain yang mengungkapkan bahwa dia merupakan keturunan bangsawan. Dengan pasukan berkuda, ia pergi ke timur. Di tengah perjalanan, dia dan pasukannya menemukan seorang bayi yang sedang menangis. Karena merasa iba, mereka lalu membawa sang bayi itu. Saat tiba di wilayah yang kini disebut dengan Buret, sang bayi kembali menangis karena kehausan. Setelah berdoa, Jigang Joyo sebagai pemimpin pasukan akhirnya menggali tanah. Tiba-tiba dari situlah muncul air yang terus membesar dan membentuk telaga. Sebelum meninggalkan telaga, Jigang Joyo berpesan kepada penduduk sekitar untuk terus menjaga dan merawat telaga tersebut. Hingga saat ini, masyarakat sekitar percaya bahwa Eyang Jigang Joyo masih menghuni telaga tersebut. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berani merusak telaga Buret. Menurut Lukman, cerita tentang kualat dan mistis juga masih bisa dengan mudah didapatkan dari masyarakat sekitar. Di bibir telaga bahkan terdapat petilasan Eyang Jigang Joyo yang masih dikunjungi orang dari berbagai wilayah, serta menjadi lokasi ritual ulur-ulur. Setiap tahun berdasarkan penanggalan Jawa, terutama pada bulan Selo, hari Jumat Legi, Kesepuan Sendang Tirtomulyo melakukan ritual adat ulur-ulur. Kesepuan tersebut merupakan paguyuban yang terdiri atas perwakilan sesepuh masyarakat di beberapa desa setempat yang selama ini mendapat manfaat atas keberadaan Telaga Buret, terutama untuk pengairan lahan pertanian mereka. Menurut Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Telaga Buret, Karsinero Suetamrin, keangkeran Telaga Buret yang mistis justru membuat kawasan yang sekarang setara dengan hutan lindung itu menjadi terjaga. Sampai sekarang tidak ada yang berani mengganggu kelestarian lingkungan di Telaga Buret. Tidak ada yang berani menebang pohon. Masyarakat sekitar hanya memungut ranting pohon yang jatuh. Tidak berani juga menebang pohon di area situ. Keengganan masyarakat menebang pohon ini karena sudah tersebar cerita mistis bagi yang menebang pohon di Telaga Buret akan celaka. Itu cerita mistis dari nenek moyang, Terang Kasinero, pria berambut gondrong, penerima Kalpataru dari Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu ini. Cerita itu efektif untuk menjaga kelestarian Telaga Buret dalam mengaliri area persawahan di 4 desa di Kecamatan Campur Darat. Kalau sampai lingkungan Telaga Buret tidak terjaga dan banyak penebangan pohon, bisa jadi tidak ada lagi air untuk mengaliri sawah di 4 desa, tuturnya. Karsinero menyebut dengan terjaganya lingkungan di sekitar
Dari dulu sampai sekarang air mengalir dari Telaga Buret tidak pernah surut meskipun musim kemarau. Air dari Telaga Buret tetap mengalir ke area persawahan milik warga. Tepatnya di Desa Sawu, Desa Ngentrong, Desa Ngedangan, dan Desa Gamping. Semuanya berkat mitos Mbah Jigang Joyo. Cerita tentang awal mula terjadinya Telaga Buret selorohnya. Terlepas dari mitos mistis yang pasti sampai saat ini belum diketahui seberapa dalam Telaga Buret. Belum ada yang berani melakukan penyelaman di telaga tersebut. Diduga di dalam Telaga Buret terdapat pusaran air yang cukup deras dan bisa membahayakan keselamatan penyelam. Karsinero mengungkapkan dugaan adanya pusaran air di dalam Telaga Buret diperkuat dengan sering munculnya benda seperti balok kayu yang bukan berasal dari lokasi sekitar. Bahkan pohon yang tumbang dan mengarah ke telaga langsung hilang ketika masuk ke dalam telaga, seperti ada yang menyedot. Sampai sekarang saya tidak tahu dari mana asalnya kayu itu, ujarnya sambil menunjuk sebatang kayu berukuran cukup besar yang kini teronggok di aliran sungai di bibir telaga. Kesan pesan untuk teman-teman yang bermain atau mengunjungi tempat-tempat yang konon ada cerita mistis di baliknya ataupun tempat-tempat bersejarah. Teman-teman harus menjaga sikap dan jangan melakukan perilaku buruk di tempat yang konon diceritakan mistis ataupun tempat-tempat bersejarah yang teman-teman kunjungi. Sekian untuk cerita kali ini teman-teman. Oke, see you next time. Dan teman-teman jangan lupa tonton konten-kontenku ya teman-teman. See you next time teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Bye-bye.